Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Neken dengan NIM 230250501009 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang struktur sistem operasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang komponen. Nah, apa sih komponen itu? Komponen adalah rangkaian yang ada di dalam suatu sistem yang membahas komponen-komponen yang diperlukan dalam suatu sistem operasi komputer. Tidak semua sistem operasi memiliki struktur yang sama. Selanjutnya ada komponen penyusun dari sebuah sistem operasi terdiri dari yang pertama ada manajemen proses, yang kedua ada manajemen memori, yang ketiga ada manajemen sistem berkas, yang keempat ada manajemen input-output, yang kelima ada manajemen penyimpanan sekunder, yang keenam manajemen sistem proteksi, yang ketujuh ada manajemen jaringan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang manajemen proses. Proses merupakan program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan sumber-sumber tertentu seperti CPU, memori, berkas atau file, peralatan input-output. Selanjutnya, sistem operasi sebagai manajemen proses memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Baik, selanjutnya yang kedua adalah manajemen memori. Memori merupakan unsur utama operasi sebuah sistem komputer modern. Memori utama memiliki peran sebagai tempat penyimpanan data, alamat, dan instruksi yang secara tepat dapat diakses atau dibaca oleh prosesor, CPU, peralatan input-output, dan program. Sistem operasi sebagai manajemen memori utama memiliki tanggung jawab yaitu ada 2 sebagai berikut. Membuat atau menjaga alur bagian-bagian memori yang sedang digunakan. Nah, yang kedua, menentukan proses-proses mana saja yang harus diisikan ke dalam memori ketika terdapat ruang kosong. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen sistem berkas. Nah, di sini berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Nah, umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu ada 3. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga ada mendukung manipulasi berkas dan direktori. Nah, yang keempat itu manajemen sistem input-output. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga proses input-output dapat seragam. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output terbagi atas 4. Yang pertama ada penyangga,
yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. Yang kedua ada smalling, melakukan penjadwalan pemakaian. Yang ketiga ada input-output, sistem supaya lebih efisien. Nah, yang keempat, menyediakan driver agar dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output. Nah, selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen penyimpanan. Seperti, nah di sini itu ada 3. Yang pertama, free space management. Yang kedua ada alokasi penyimpanan. Yang ketiga ada penjadwalan penyimpanan. Selanjutnya ada yang keenam, manajemen proteksi. Nah, apabila sebuah komputer memiliki banyak pengguna dan mengizinkan banyak proses berjalan bersamaan, maka proses-proses perlu diproteksi dari aktivitas-aktivitas yang lain. Proteksi merupakan suatu cara untuk mengawasi atau mengatur akses program-program, proses-proses atau para pengguna dari sumber yang telah dibatasi oleh sistem komputer. Proteksi dapat meningkatkan kemampuan melacak kesalahan atau error di antara komponen subsistem. Nah, yang ketujuh ada manajemen jaringan. Dimisalkan pada suatu sistem jaringan distribusi, nah terdistribusi itu adalah sebuah sistem yang memiliki banyak prosesor yang tidak terbagi memori atau peripheral device. Jaringan juga dapat digunakan sebagai media pengaksesan file atau interface driver. Nah, contohnya itu seperti metode informasi sharing pada internet. Selanjutnya, layanan sistem operasi. Nah, semua sistem operasi yang baik haruslah memiliki sebuah layanan berupa operasi input-output, memanipulasi sistem file, deteksi kesalahan, eksekusi program, dan juga komunikasi. Sistem operasi memberikan efisiensi kepada pengguna sistem berupa, nah di sini itu ada 2. Yang pertama ada proteksi, yaitu menjamin segala akses ke sistem sumber daya sehingga dikendalikan. Yang artinya, akses pengguna tersebut ke sistem bisa menjadi lebih terkendali. Yang kedua ada accounting, itu merekam seluruh kegiatan si pengguna dan juga jatah dalam pemakaian sumber daya. Nah, selanjutnya ada sistem call. Nah, di sini sistem call itu dapat diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayan-pelayan yang tersedia dengan sistem operasi. Sistem call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Nah, sistem call berupa rutin sistem aplikasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Nah, ada juga keuntungan dan kerugian menggunakan sistem call. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan sistem call sama antarmuka untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat digunakan untuk diolah, itu adalah file dalam file system. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem call. Di sini jenis-jenis sistem call itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses kontrol. Di sini tuh dia mengontrol proses yang berjalan. Terus yang kedua file management, memanage file-file yang berjalan pada program. Yang kedua
device management, memanage device apa saja yang digunakan pada program. Nah, selanjutnya sistem program. Nah, di sini sistem program adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen aktivitas serta operasi dasar sistem. Atau dengan kata lain, program sistem adalah software pada lapisan pertama yang disimpan pada memori komputer dan merupakan program pertama yang dijalankan saat komputer dinyalakan. Sistem sering juga disebut dengan sistem operasi. Selanjutnya, fungsi sistem program. Di sini fungsi sistem program ada 4. Pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Yang keempat, menyajikan tampilan. Selanjutnya, struktur sistem operasi. Nah, sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas. Kemudian, berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Struktur sistem operasi ini yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi lagi menjadi beberapa serangkaian, yaitu serangkaian interface dan device driver, dan menyediakan sistem file, penjadwalan, CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem cloud. Contoh sistem operasi yang memiliki struktur sederhana yaitu adalah MS-DOS, dan Unix. Nah, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Berarti, ketika sistem operasi belum diterima instruksi dari penggunanya, maka ia tidak dapat bekerja. Ia bisa bekerja ketika menerima instruksi dari penggunanya. Nah, setelah menerima instruksi, kemudian sistem operasi ini dikelola, diubah menjadi informasi dan diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Struktur sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Nah, struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk dalam kernel. Sistem operasi ini sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Setiap prosedur yang ada di dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Dalam hal ini berupa parameter dan hasilnya, serta masing-masing prosedur bebas untuk saling memanggil jika dibutuhkan. Di sini ada beberapa struktur sistem operasi yang pernah dicoba. Nah, antaranya yaitu yang pertama, ada sistem monolitik. Nah, di sistem monolitik ini, sistem operasi di sistem ini tidak terstruktur. Nah, sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Setiap prosedur yang ada dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Nah, dalam hal ini berupa parameter dan hasilnya, serta masing-masing prosedur bebas untuk saling memanggil jika dibutuhkan.
Walaupun disebut tidak berstruktur, sebenarnya sistem monolitik ini tetap berstruktur, namun walaupun kecil dan mendasar. Struktur tersebut itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama, program utama yang meminta layanan prosedur. Yang kedua, kumpulan layanan prosedur yang membawa sistem call. Yang ketiga, kumpulan utilitas prosedur yang membantu layanan prosedur. Baik, selanjutnya ada mesin virtual. Nah, secara konsep, sistem komputer dibuat berdasarkan lapisan hardware atau perangkat keras, merupakan tingkatan terbawah dari keseluruhan sistem. Kernel yang berjalan tingkat berikutnya menggunakan instruksi-instruksi perangkat keras untuk membuat kumpulan sistem call yang digunakan oleh lapisan luarnya. Program di atas kernel dapat menggunakan sistem call atau instruksi-instruksi perangkat keras. Dalam beberapa hal, program sistem tidak membedakan dua lapisan tersebut. Nah, program sistem memperlakukan sistem call dan perangkat keras di lapisan yang sama meskipun program beberapa sistem pada tingkat yang lebih tinggi dari rutin-rutin program aplikasi lain. Program-program aplikasi akan melihat semua yang berada di bawahnya. Pendekatan sistem lapisan ini menjadi konsep dan mesin virtual dengan menggunakan penjadwalan CPU dan teknik virtual memory. Sebuah sistem operasi dapat membuat bayangan proses dalam sebuah bayangan yang masing-masing dieksekusi oleh prosesornya sendiri dengan memori virtual sendiri. Pada mesin virtual tidak tersedia fungsi-fungsi tambahan, tapi interface yang identik dengan perangkat keras yang mendasarinya. Setiap proses dilengkapi dengan salinan dari komputer yang mendasari. Baik, kesimpulan. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat berkomunikasi secara umum. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan kernel atau sistem operasi.